طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Dia ikhtiar tanpa doa jadinya sombong. Baik. Nah hadirin, berdoa juga jangan egois Bapak Ibu. Jangan hanya saya. Justru kalau kita mau dipercepat doanya oleh Allah diijabah, doakan orang lain. Doakan manusia lain. Kita mau punya anak yang soleh-soleha, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami di mana? Di kampung ini, di komplek ini menjadi anak yang soleh-soleha. Maka Allah kirim malaikat, dia berkata, kamu dulu yang saya ijabah, walaka bimislin, gitu. Jadi nggak ada ruginya tuh, ya kita banyak mendoakan orang lain. Hadirin, bahkan termasuk puncak iman Islam dan akhlak mulia yaitu ada rasa kasih sayang kepada seluruh manusia, sehingga kita juga doakan untuk orang lain. Gitu hadirin, itu perbuatan yang sangat hebat itu. Rata-rata para kekasih Allah, para ulama-ulama soleh, nggak pernah mereka doa untuk saya saja. Bahkan semua manusia disebut itu. Apalagi saudara kita yang sedang mendapat goncangan di Palestina, di Suriah, kita sebut sekalipun dalam doa pribadi kita. Ya, kalau saya sih tetap bagus tuh menganjurkan para imam kunut nazilah, karena nggak kelar-kelar itu, kasihan ya. Tapi kalau tidak kunut pun paling tidak habis sholat kita doakan, atau waktu tahajud kita doakan. Baik hadirin, kemudian kalau doa kita mau diijabah ini diantaranya memang ada yang namanya tempat ijabah. Ini kita nggak punya nih. Tempat ijabah ada di mana? Di Mekah, di Multazam, Hijr Ismail, Rukun Yamani, di Makam Ibrahim, Sofa Marwah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Ya udah, kita nggak punya deh. Ya, Madinah di mana? Raudhah. Itu tempat diijabah doa tuh. Ya, hanya saja kita tidak punya tempat ijabah. Kita berdoa di Masjid At-Taqwa tidak bedanya dengan kita berdoa di masjid yang lain. Ya, mau di Masjid Kubah Emas kek, mau di Masjid Istiqlal kek, sama semuanya. Tempat ijabah cuma ada di sana tuh. Makanya ibadah di Masjidil Haram dalam satu riwayat dinilai 100.000. Bayangin tuh. Di Masjid Nabawi 50.000. Ya, kalau ini kita nggak punya ini memang tidak apa-apa, tapi Allah sediakan untuk kita yaitu waktu-waktu ijabah. Nah, kalau ini kan berarti 24 jam ini disediakan sama Allah. Tapi sebelum kita masuk hadirin kepada poin-poinnya, perlu diketahui bahwa di antara doa kita diijabah juga jangan makan dari makanan yang haram. Juga mata pencaharian tidak boleh dari yang haram. Bahkan ada dalam satu hadisnya itu ya, bahwa Nabi bersabda, ini cukup menyeramkan nih gara-gara makannya haram. Mata pencahariannya dari korupsi, dari sogok menyogok, dari ribawi, mata pencahariannya dari prostitusi, dari perdukunan, dari jual narkoba, jual miras, dari apa? Jual benda-benda haram, anjing, babi, kemudian dari sogok menyogok, dari apa lagi? Dari gambling, apa gambling? Judol, ya. Kayak dari mana Pak? Judi. Innalillahi wa inna. Sehebat apapun Bapak Ibu, doa Anda nggak bakal terima. Nggak bakal diterima.
sehebat tahajud Anda, sholat 5 waktu, tapi mata pencaharian dan makanan yang masuk haram, ya nggak bakal Allah Ta'ala mau menerimanya itu. Nah hadirin para jamaah dirahmati Allah, bahkan dalam satu hadis dari Nabi SAW bahwa mana bata syai'un min haram, tidaklah tumbuh satu daging di tubuh seseorang dari yang haram. Nabi langsung bersabda bahwa fannaru aula bihi, maka neraka itu tempatnya. Lama banget hadisnya. Ini riwayat Imam Baihaqi ya. Pokoknya kalau riwayatnya udah Imam Baihaqi, Imam Tabrani, saya kerebetan itu Pak. Karena kitabnya jauh, susah ditemukan hadis-hadisnya. Mesti diklik random, asal hafal hadisnya aja. Tapi kalau Bukhari Muslim, bisa kita langsung klik kitabnya, keluar. Kita tuliskan rumus bahasa Arabnya. Nih, kata Rasul, ayyuma lahmin, daging mana saja yang dari seseorang tumbuh, min haramin, dari yang haram. Kata Nabi, fannar aula bihi, ya Allah. Neraka untukmu itu. Nggak dijabah itu. Ya. Ada orang yang dia potensinya sudah dijabah Pak, musafir untuk merawat orang tua, musafir untuk menuntut ilmu, musafir untuk haji, betul? Musafir untuk umroh, musafir untuk ikatan dinas kerja. Ya, kayak saudara-saudara kita nih yang kerjanya dioper sana, oper sini gitu. Ya, oleh atasannya kah, atau berdasarkan SK pemerintah, dia ke pedalaman, dia musafir itu udah ada potensi diijabah. Tapi Rasul berkomentar dalam hadis Sahih Muslim, coba kita lihatkan. Jadi kalau doa mau dijabah, diantaranya juga jangan makan dari benda yang haram. Nah ini diantaranya orang ini udah dalam keadaan musafir tuh, sudah akan diijabah doanya. 2393. Summa dzakara ar-rajul yutilus safar. Kemudian Rasul menyebutkan tentang ada satu orang yang udah dalam keadaan musafir. Berarti dia sudah potensi mendapat ijabah. Musafir, orang sakit, orang tua untuk anak-anaknya, ataupun doa orang yang dizolimi. Ya, makanya kalau ada orang sakit dizolimi, doanya itu tembus langsung Pak. Ya, lagi sakit tuh bagus banget banyak doa, ya Allah, ya Allah. Nah, kata Rasul, as orang ini udah musafir, pakaiannya berantakan, akbar, berdebu, ya muddu yadaihi ila sama, dia angkat tangannya tinggi-tinggi. Jadi memang adab berdoa tuh bukan begini. Ini Sahih Muslim nih. Dia sudah melakukan adab berdoa, tangannya diangkat tinggi-tinggi. Nanti pas aminnya boleh diusap, boleh tidak. Jangan bilang yang usap bid'ah. Ya, apa tuh akhirnya? Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan diusap bid'ah. Nah, ini keliru yang bilang bid'ah. Boleh diusap, boleh tidak. Hadirin, jadi angkat doa itu dalilnya ini Sahih Muslim. Ya muddu yadaihi ila sama. Diangkat tinggi-tinggi tangannya ke langit. Bagusnya itu kalau Rasulullah mengangkat tinggi tangannya sampai kelihatan putih apanya? Ketiaknya Nabi SAW. Karena kumnya Nabi ini apa sih ini namanya? Apa? Bukan tangan, ini baju nih dari sini. Dari sini ke sini apa? Kalau bahasa Arabnya lengan baju. Ini kan lengan baju nih. Nah, lengan baju Rasul tuh dia lebar. Ya, lengan baju Rasul rebal. Bahasa Arabnya saya ngerti tapi bahasa Indonesia susah ngucapinnya. Jadi karena lebar, ketika Rasul berdoa kelihatan tuh. Karena angkat tangan, kelihatan oleh sahabat yang di depannya. Gitu. Makanya termasuk adab berdoa angkat tangan. Ya, ini orang sudah cocok nih. Ada nominasi untuk diijabah.
Ya, sudah berpotensi karena musafir, angkat tangan. Diminta tuh, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, berikan aku begini, hajatku banyak ya Allah. Tapi hadirin, apa kata Rasul? Wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, bajunya dibeli dari yang haram. Minumannya dari yang haram. Wa malbasuhu haramun, bajunya dari yang haram. Wa ghuzziya bil harami, badannya, tubuhnya, dagingnya tumbuh dari yang haram. Kata Rasul, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mau diijabah? Makanya dalam Al-Quran itu Allah sebutkan tentang kulu halalan thayyibah, itu ada 4 ayat itu. Makanlah dari yang halal dan baik. Halal dan baik ada 4. Halalan thayyibah, halalan thayyibah. Ya, kurang lebih dari Al-Baqarah 168 ya, ataupun An-Nahl 114 atau yang lainnya gitu. Kurang lebih lah. Baik. Nah hadirin, jadi jangan sampai nih kalau kita mau diijabah doa, kemudian apa? Sesuatunya dari yang apa? Yang haram. Dihindari tuh. Ya, mencari nafkah yang haram. Kayak tadi saya katakan apa? Dari korupsi. Dari apa lagi tadi? Sogokan. Dari judi. Dari prostitusi. Naudzubillah ini. Kemudian dari apa lagi? Perdukunan. Ya kan? Dukun kaya-kaya, Pak. Dukun kaya-kaya. Dari apa lagi, Pak? Jual beli benda haram. Orang yang jual narkoba, Pak, untungannya miliar itu. Naudzubillah ya Allah, tapi kaya dari begituan. Jual beli benda haram. Saya ketemu sama satu orang, Bapak tiap tahun umroh, Pak? Iya Ustadz, alhamdulillah Allah kasih saya rezeki Ustadz. Emang apa sih Pak kerjaannya? Itu Ustadz, saya ternak babi. Oh ternak babi? Emang kenapa Ustadz? Nggak boleh Pak. Tapi kan saya jualnya sama orang Hindu. Saya tinggal di Bali Ustadz. Tetap nggak boleh. Ganti kambing aja, kambing. Dah, setelah dia untungnya banyak tuh. Modalnya berapa Pak? Ada modalnya dulu, diingat sekian modalnya. Nah, modalnya itu dipisah dari keuntungan. Yang untungnya ini sumbangin aja untuk buat jalan raya, buat toilet. Jangan untuk masjid. Bangun masjid dari mana? Untuk jual babi. La haula wala quwata. Itu masjidnya boleh dinamain masjid babi gitu? Jangan diterima DKM. Ya. Tapi kalau untuk jalan raya, jembatan yang rusak, dari apa? Dari uang yang haram itu masih boleh. Itu namanya pakai kaidah fikih dalam ilmu ekonomi Islam, al-akhzu bi akhafid darrain. Mengambil mudarat yang lebih sedikit. Kayak orang-orang Islam nih di Saudi, di Kuwait, di Qatar yang kayaknya bukan main. Ya. Bapak Ibu tahu nggak? Dolar tuh nggak ada apa-apanya kalau di Timur Tengah. Halo. Dolar itu nggak ada apa-apanya, itu di Jordan, di Kuwait tuh nggak ada apa-apanya. Saya beli kacang Bapak Ibu di Jordan ketika saya ke Jordan. Dulu itu padahal. Bang, beli bang, ya pakai bahasa Indonesia lah. Bang, kacang 1. Ya, namanya musim dingin, di sana bersalju itu. Apalagi di daerah yang udah ada gunungnya, itu bersalju. Bukan main dinginnya. Udah gitu, saya bayar pakai $5, pecahan $5. Bilang, ya akhi, kurang katanya. Saya bilang, kan 3 dinar harganya. Iya 3 dinar, kamu bayar $5. Orang 1 dinarnya aja $3. Waduh. Berarti ini berapa? Ya $9 lah. Kasih $4 lagi katanya. Saya bilang, nyesel saya beli kalau itu. Kenapa gak nanya dulu? Dolar kalah. Pound sterling aja kalah sama dinar ini. Keren ya Pak? Enak kali ya Pak kalau apa? Gak usah lah udah. Baik, jual beli benda haram. Apalagi hadirin? Ada yang bisa sebutin? Saya agak lupa. Prostitusi, perdukunan sudah. Gambling sudah. Apa? Ribawi. Gitu dong Pak.
Mohon maaf, ini saya dari pagi dari Bogor, jadi agak capek banget gitu ya. Ribawi, terus apa lagi? Udah ya, cukup. Nah hadirin, rupanya begini loh. Allah perintahkan kita sebelum diijabah doa kita, jangankan kita, Nabi dan Rasul diperintahkan cari makan yang baik-baik. Nih, dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Sementara kalau untuk orang berimannya itu Al-Baqarah. Ini ayatnya Allah larang para nabi makan dari yang baik, yang halal. Kita juga begitu, para nabi loh. Berarti emang syariat ini kita adalah syariat menerima estafet terakhir para nabi dan rasul. Karena semua nabi dan rasul beragama apa? Islam. Coba kita buka dulu sejenak ayatnya. Para rasul dulu ya, para rasul dulu biar jangan suul adab. Masa orang beriman dulu. Nih, surat Al-Mu'minun tuh ayat 51. Ya ayyuhar rusulu, ya ayyuhar rusulu. Satu ketukan ya. Di antara sin kata-kata rusul jangan pakai waw. Jangan ro-nya juga fathah. Rasul. Kalau itu satu orang rasul. Tapi kalau Anda ingin menyatakan banyak rasul, para rasul, tapi bukan para rasul ya, Pak. Halo. Jangan para rasul, itu bahasa Indonesianya kurang tepat. Tapi para rasul saja. Ih, ada yang paham nih berarti ya. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul. Sin dan lam jangan dikasih waw. Kalau sin dan lam dikasih waw, itu artinya satu orang rasul. Ini Allah ingin panggil, wahai semua rasul. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik, yang halal. Wa'malu salihah, dan beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian perbuat. Demikian juga sekarang orang beriman tuh dalam Al-Baqarahnya itu 188. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Mana? Nih. Allah panggil kita. Kok 188 sih? 168. Tadi saya tulis satu berapa tuh? Tuh, ya ayyuh, bukan 188. 188 tentang halalan thayyibah. Ini 168-nya. Ya ayyuhan nas, wahai maaf 172 saja. Ini tentang makan yang baik semuanya, tapi saya mau cari kata-kata yang wahai orang beriman. Ini kan manusia umum. Yang orang berimannya mana? Nih, tuh. 172. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu, makanlah oleh kalian, min thayyibati ma razaqnakum, dari apa yang kami berikan rezeki kepada kalian, kata Allah. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau betul-betul kalian menyembah Allah Ta'ala. Jadi harus diperhatikan dulu tuh ya, kalau kita doa mau dijabah, jangan makan kita kemudian mata pencaharian dari yang haram. Memang kita nggak bebas, Pak. Sebagai orang Islam tidak bebas untuk mencari harta, harus pilih-pilih, harus betul-betul steril dari yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ya. Saya ketemu hadirin sama orang kaya di pemerintahan, langsung akrab. Mobilnya hampir 6, padahal pegawai negeri cuma eselon 4. Pegawai negeri eselon 4 gaji berapa sih, Pak? Bukan eselon 2, Pak, eselon 4. Tapi saya nggak cerita di mana ininya. Baik, bilang, dia cerita, Pak Ustadz, dulu ketika Krismon dolar masih 2000, saya pemegang uang sekian miliar. Seminggu sebelum Krismon, dolar naik melonjak jadi berapa waktu itu? Tahun 98? 16.000.
Itu duit yang saya pegang, duit negara, saya tukar ke dolar semuanya. Minggu depan dolar tiba-tiba 16.000. Setelah dolar 16.000, saya tukar lagi. Jadi contohnya Ustadz, uang negara itu 10 miliar, itu saya menghasilkan 100 miliar. Akhirnya yang 10 miliar saya kembalikan uang negara, 90-nya untuk saya. Saya bilang astagfirullah. Ini betul Pak kejadiannya. Dan saya dikasih tahu di kamarnya tuh dia buat brankas, karena dia ngerti kalau saya taruh di bank kelacak. Saya bilang, Pak tidak boleh Pak. Tapi kan saya kembalikan uang negara. Ya tapi itu kan 90M-nya itu dari Anda jual dolarnya itu. Waduh, saya bilang, semoga Allah maafkan ya. Itu makanya orang yang imannya lemah megang uang negara, aduh. Ataupun orang yang imannya lemah kemudian dia kerjanya di bank, nggak jujur nggak punya pribadi yang baik, akhlak tidak baik, berbahaya itu. Ya, saya katakan Bapak kembalikan kalau bisa. Gitu Ustadz, ya bertobat, nggak ada apa-apanya itu. Ketimbang nanti kita di akhirat jadi tambah susah. Ya. Akhirnya saya diundang ke kantornya oleh pangkat yang lebih tinggi, eselon 2. Terus saya tanya, Pak, ini pangkatnya apa sih Pak? Eselon 4 Pak Ustadz. Tapi saya nggak kasih tahu peristiwa itunya. Ya, maksudnya dalam keadaan seperti itu kan, khawatir repot juga tuh. Saya bilang, Bapak bertobat, kembalikan aja ke negara gitu. Kalau saya laporkan kan ribet kan urusannya itu jadinya. Saya bilang, eselon 4 Ustaz, itu anak buah saya. Padahal tuh eselon 2-nya mobilnya cuma Innova. Ya, Masya Allah, la quwata illa billah. Baik, hadirin para jemaah dirahmati Allah. Nah, sekarang bagaimana doa kita mau dijabah? Kita masuk nih poin-poinnya. Ini berarti bukan 188, 172. Dah. Bagaimana doa kita mau dijabah setelah kita steril tuh dari makan, minum, mata pencaharian? Nah, ini kita disediakan oleh Allah waktu-waktu ijabah. Yang pertama, hadirin, yang pertama adalah pada sepertiga malam terakhir. Nah, kok ya ini masih mukodimah nih. Mukodimahnya begini, karena kita perlu berdoa itu kepada Allah. Ya, seperti apa doanya? Banyak hajat kita, hajat akhirat, husnul khotimah. Itu yang kita doakan, husnul khotimah. Itu dulu, ampunan, kubur diluaskan, masuk surga tanpa hisab, dan lain-lain. Lalu silakan juga hajat dunia kita, ya kita tinggal di dunia. Anak kita sedang kuliah, mau cari kerjaan, itu kan perlu doa dan ikhtiar. Ya, kemudian pendidikan, hubungan dengan orang lain, doakan negeri Indonesia jadi negeri yang baik. Harus tuh Pak, harus kita doakan, ya Allah, yang sekarang memegang kepemimpinan, penyelenggara pemerintah, berikan hidayah, bimbing mereka, doakan. Ya. Nah, baru deh kita masuk deh waktu-waktu ijabah. Yang pertama, sepertiga malam terakhir. Ini yang paling sakralnya, yang Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Maksudnya itu menurunkan rahmat Allah di langit dunia ini. Ya, coba kita perlihatkan ini hadisnya. Bahkan Allah Ta'ala memberikan tantangan itu. Siapa yang berdoa, siapa yang minta, aku ijabah, kata Allah. Nih, Sahih Bukhari pada 1094. Yanzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan kita turun ke langit dunia setiap, jangan digambarin Allah turun begini ya, haram, tidak boleh. Makanya lebih gampang saya artikan, Allah menurunkan rahmatnya bercurah-curah hina yabqa sulusul lail al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir, dari jam 2:30, dari jam 2, jam 2:30 sampai adzan subuh. Kalau Bapak Ibu tidak bisa seperti itu, sekarang adzan subuh jam berapa?
4.12. Oh, masih lama ya. Padahal kalau Isya aja udah 7.20 kan? Ya. Subuh bergeraknya pelan ya. Masya Allah. Bulan kemarin saya di Madinah masih jam 5.15, masih lama itu. Tidur bisa puas di hotel, baru tahajud gitu. Nah, jadi hadirin, kalau Anda tidak bisa bangun jam setengah 3, jam 2 sampai adzan subuh, paling enggak adzan jam 4.12. Setengah 4 bangun. Itu tetap waktu ijabah. Maka Allah berfirman, "Man yad'uni," siapa yang berdoa kepada aku, fa astajiba lahu, maka aku ijabah doanya. Man yas'aluni, siapa yang minta kepada aku, fa'utiyahu, maka aku berikan dia. Wa man yastaghfiruni, dan siapa man yastaghfiruni, siapa yang beristighfar kepada aku, fa'aghfir lahu, maka aku ampuni dosanya. Ini berarti Allah menjamin sendiri nih Bapak Ibu, ini hadis qudsi. Sahih Bukhari Muslim hadisnya. Ya, setiap sepertiga malam terakhir Allah memberikan rahmat bercurah-curah, dan Allah menantang para hambanya, silakan berdoa, silakan minta. Pokoknya hajat kita banyak sekali Bapak Ibu, apalagi ada hajat yang sangat urgen, yang penting banget itu. Nah, silakan lakukan di setiap poin-poin yang saya sebutkan ini. Ya, Anda mau seperti apa? Ya, sepertiga malam terakhir. Kita masuk nomor 2-nya coba. Hadirin, nomor 2-nya, tatkala berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Apalagi sebentar lagi Ramadan ini. Semoga kita panjang umur ya Bapak Ibu, dalam sehat afiat, bisa kembali menikmati yaitu hidangan bulan Ramadan. Ya. Nah, ketika berbuka puasa atau juga puasa sunnah, itu ada waktu-waktu ijabah. Ya, baik. Ini hadisnya kita buka seperti besok lusa nih, hari Senin, yang mau puasa silakan. Tinggal apa? Dia sebelum berbuka minta kepada Allah. Hadis riwayat Imam Abu Daud pada 1825, kata Rasul, "Inna lis-shaim 'inda fitrihi," sesungguhnya orang yang puasa 'inda fitrihi, ketika waktu berbukanya, la da'watan ma turaddu, ada doa yang tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doalah 10 menit atau nanti Ramadan tuh. Ya. Ada yang doanya berjamaah, silakan. Berdoa sendiri-sendiri, silakan. Ya Allah, ya Allah. Pakai kesempatan itu. Dah, sudah 2. Yang ketiganya, setiap selepas sholat fardu, atau bisa juga waktu terakhir tahiyat, dan mohon doa perlindungan dari yang 4. Berarti doanya setiap selepas sholat fardu. Iya, setiap selepas sholat fardu ini maksudnya ada 2. Setelah tahiyat akhir itu berdoa, tapi jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau ada yang bilang berdoanya boleh pakai bahasa Indonesia, setelah apa itu, fil alamina innaka hamidum majid, baca doa dulu dari yang 4. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri, wa min adzabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid. Nah, setelah itu jangan salam dulu, minta kepada Allah. Kalau nggak ngerti bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau Anda pakai bahasa Indonesia dalam hati, maksudnya kalau Anda berdoanya setelah wa'udzubika min fitnatil masih dajjal, Anda doanya pakai bahasa Indonesia, diucapkan, ya Allah, mudahkan urusan saya mau jual rumah, ya Allah, udah 4 tahun nggak kejual-jual, batal. Jangan di apa? Karena ulama sepakat sholat tidak boleh pakai bahasa selain bahasa apa? Itu yang membuat takjubnya non muslim itu.
Bisanya ini orang Islam kayak begini peraturannya dari zaman dulu loh, 1500 tahun, dan semuanya sepakat. Termasuk, mohon maaf, orang-orang sesat atau yang kesesatannya hampir kafir kayak orang-orang Syiah, itu pakai bahasa Arab juga sholatnya. Cuma unik, sholatnya beda sama kita, pakai bahasa Arab. Nah hadirin, yang kedua, setelah zikir kemudian berdoa. Ya, baik doa sendiri-sendiri ataupun ada yang berjamaah, silahkan juga, tidak masalah. Berarti ini habis sholat, ya, habis sholat dia berdoa. Coba kita buka hadisnya. Dari hadis yang satu ini nanti terjadilah beberapa pemahaman gitu ya. Hadirin, hadis ini derajatnya hasan, 3838, riwayat Imam Tirmidzi, bahwa dari Abu Umamah Al-Bahili, qala, beliau berkata, qila ya Rasulullah, wahai Rasul, ayud doa asma', doa mana yang dijabah ya Rasul, yang paling didengar oleh Allah? Asma', doa mana yang paling dijabah oleh Allah? Qala, Rasul bersabda, jauhul lail al-akhir, yaitu pada pertengahan malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Yang kedua, waduburos salawatil maktubat, dan setelah habis sholat fardu. Jadi habis sholat fardu, Bapak Ibu jangan pergi, jangan langsung jalan. Ada jamaah kita yang ikut pengajian karena ikut kepada pemahaman Syekh Albani. Syekh Albani katakan nggak ada tuh doa setelah sholat, akhirnya nggak berdoa lagi. Terus saya tanya, Mas, Anda nggak doakan orang tua habis sholat? Enggak Ustadz, katanya bid'ah, nggak ada hadisnya. Ini apa hadisnya? Yang bilang derajatnya hasan orang yang jauh ilmunya dari syekh kamu. Imam Tirmidzi berkata, hadza hadisun hasan. Ini bukan saya nulis, saya cuma buka kitab digitalnya. Kitab aslinya ada di rumah saya, komplit. Terus, jadi 5 waktu Anda nggak pernah berdoa? Enggak Ustaz, saya cuma zikir aja, subhanallah, istighfar, subhanallah, baca ayat kursi gini gitu, udah. Terus kapan kamu doakan bapak ibu kamu? Enggak pernah Ustaz, kan bid'ah. Saya bilang, Masya Allah, kesimpulan ilmu bukannya malah makin giat ibadah, malah jadi khawatir-khawatir kena bid'ah begitu. Padahal ini udah diamalin udah 1400 tahun. Datang orang baru-baru seperti Syekh Albani dan lainnya, ya saya katakan silakan deh kalau Anda mau begitu, tapi kan Anda nggak mendoakan bapak ibu Anda lagi nih. Terusnya dia tambah begini, dia katakan, lagian Ustadz nggak ada contoh nabinya mendoakan orang tua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada contoh nabi mendoakan orang tua, katanya. Itu apa ayatnya? Apa? Rabbi firli wali walidayya, gitu kan? Warhamhuma kama rabbayani. Itu kan Al-Qur'an, bukan hadis lagi itu. Baik. Ini hadirin diantaranya sahabi sholat 5 waktu. Ustadz, saya mau dalil dong. Kadang di masjid di masjid ini ada imamnya berdoa yang lain mengaminkan. Itu pilihan Pak. Ada imam yang berdoa, Anda mau mengaminkan silakan, tidak mengaminkan nggak apa-apa. Yang saya tanyakan Ustadz, ada hadisnya? Ada. Derajatnya hasan. Dan itu salah satu cara untuk diijabah doa. Tapi bukan waktu ya, yang saya bahas nih waktu. Ya. Nah hadirin, jadi ketika ada imam berdoa, Anda boleh aminkan, boleh tidak. Ada imam lagi berdoa, jawabannya mengaminkan, saya nggak mengaminkan. Alasannya apa Ustadz? Alasannya saya mau doa yang tidak didoakan oleh imam. Doa saya apa? Mau jual mobil, imam nggak ngerti hajat saya. Yang kedua, Anda boleh mengaminkan.
Ya, amin amin. Setelah selesai sholat sunnah, baru doa sendiri untuk hajat kita. Gitu. Jadi ada dua tuh, silakan. Yang ketiga, sama sekali nggak ikut dengan doa imam, ya. Tapi dia menyalahkan. Ini yang repot yang ketiga. Nggak ada tuh, nggak ada hadisnya doa berjamaah. Nih saya tampilkan. Nah, ini lagi-lagi kitabnya jauh. Riwayatnya Imam Tabrani dan yang lainnya, jadi perlu saya tulis secara random saja karena posisinya itu yang susah. Ya. Yang susah untuk karena ribuan kitab itu saya harus indikan dulu. Nah, ini sudah ada tuh. Tuh ya. Riwayat Imam Tabrani. Dari mana Ustadz katakan hadisnya hasan? Ini lihat, bukan saya berkata tuh. Qala al-Haythami, berkata Imam Nuruddin al-Haythami. Ini ulama Mesir yang hafal 100.000 hadis. Beliau berkata, rijaluhu rijalus sahih. Semua perawinya adalah perawi hadis yang sahih. Ghairu Ibnu Luhai'ah, kecuali yang namanya Ibnu Luhai'ah, wa huwa hasanul hadis. Beliau ini adalah perawi hadis hasan. Jadi hadisnya apa? Hasan. Gitu. Ya. Apa kata Nabi? La yajtami' mala'un, tidaklah berkumpul satu umat Islam. Fayad'u ba'duhum, yang satu orang berdoa. Wa yu'ammin. Itu mimnya pakai tasydid. Di situ nggak ada ustadz. Ya dibacanya dengan grammar bahasa Arab. Nggak boleh Anda baca wa yu'minu, nggak nyambung. Jadi kalau kita ngerti udah belajar nahwu shorof, udah ngerti bahasa Arab, itu secara otomatis kita bisa mengharokati. La yastami'u mala'un, tidaklah berkumpul satu kelompok umat Islam. Fayad'u, maka berdoa, ba'duhum, satu orang di antara mereka. Wa yu'amminu ba'dun, yang lain mengaminkan. Apa kata Rasul? Illa, kecuali ajabahumullah, pasti diijabah oleh Allah. Apalagi kalau yang doanya tuh orang soleh banget, minim dosa, berkelakuan baik, akhlak karimah, tidak menyakiti orang lain, tahajud jalan, sedekahnya bagus. Dia berdoa, amin amin, bagus itu enggak apa. Dah, baik. Berapa menit lagi? Kita sampai nomor 3 dulu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Pertanyaan bebas. Ya. Ya. Apakah kita tidak usah sholat, cukup berdoa saja? Kalau Bapak berdoa saja, ya sudah cukup juga sih. Cuma sayang tidak menjalankan sunnah besar. Karena tahajud merupakan sunnah besar. Dia adalah merupakan sholat wajib sebelum turun sholat 5 waktu kewajibannya. Itu Allah sendiri yang mengesahkan jadi sholat sunnah, sholat tahajud. Pada surat Al-Isra ayat 79. Ya, wa minal laili. Nah, ini saya mau jelaskan bahwa kalau Bapak bangun lalu nggak sholat mau ngapain? Kan berwudu dulu ya. Berwudu dulu, terus habis wudu langsung duduk di sejadah, langsung berdoa. Udah gitu tidur lagi. Ya nggak apa-apa, cuma rugi kitanya. Rugi karena tidak sholat. Saya baru dengar pertanyaan unik ini, Pak. Apakah saya bangun dulu nggak usah sholat? Nggak apa-apa juga, nggak ada larangan. Karena emang betul secara harfiahnya adalah doa saja itu. Cuma kita combine, kita kombinasi dengan dalil Quran, hadis. Kalau Rasul apa? Tahajud dulu, nanti baru apa? Berdoa. Bahkan doanya Rasul sampai nangis-nangis, Pak, kalau tahajud itu. Iya, ada hadis-hadisnya itu. Nah, ini contohnya dalam Al-Isra 79 itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari setengah malam fatahajjat, sholat tahajudlah kamu, nafilatan laka, sebagai ibadah sunnah, karena tadinya wajib. Kan sayang Pak kalau kita nggak ngamalkan ini. Kenapa? Orang yang tahajud, apa kata Allah?
asa ayyab'asaka rabbuk, pasti Tuhanmu akan memberikan kepadamu yang tahajud maqamam mahmuda, tempat yang terpuji di akhirat sana. Jadi digabungkan tuh hadis yang tadi dengan sholat dulu. Lagian kalau kita mau buka bukan cuma Qur'annya, hadisnya kan banyak. Ingat nggak Aisyah pernah berkata Rasulullah tahajud sampai apa? Tuh tahu ya, pemain lama berarti. Rasul tahajud sampai kaki bengkak-bengkak. Jadi kita gabungkan hadis itu. Bahkan Rasul sampai nangis-nangis Pak kalau tahajud. Ya, ditanya Rasul kenapa itu? Beliau bukan karena beliau punya dosa, tidak, tapi karena memandang kehidupan yang akan datang di akhirat, beban umatnya begitu berat, ataupun orang-orang yang belum dapat hidayah, itu didoakan sama Nabi sampai nangis-nangis. Sampai sahabat berkata, saya dengar tangisan Rasul dalam sholat tahajudnya seperti air mendidih. Begitu. Pernah dengar air mendidih Pak? Gluguk-gluguk gitu. Ini saya tampilkan hadisnya biar dapat barokah dari hadisnya ini. Kurang lebih hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Tuh sudah ada tuh. Ya. Rawahu Abu Daud dan Tirmidzi. Tadi saya sebutin Tirmidzi doang. Ternyata Abu Daud juga, karena Abu Daud lebih senior dari Imam Tirmidzi. Nih. Tuh. Kata Abdullah bin Syikhir, beliau datang, ataitu, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul, wa huwa yusolli, beliau dalam keadaan sholat. Jadi sholat dulu. Sholatnya sampai ngapain? Nangis Pak. Wali jawfihi azizun, dan saya dengar di dadanya itu aziz, seperti suara gemuruh, ka azizil mirjal, seperti air mendidih, minal bukai, dari nangisnya baginda Rasul. Jadi sholat dulu, udah gitu baru deh. Boleh juga nangisnya lagi apa? Lagi berdoa. Ya Allah, bahkan itu lebih enak. Khawatir kalau nangisnya lagi sholat, ya dia emosionalnya terlalu ini, sehingga dia mengucap dengan bahasa Indonesia lagi sholatnya, ya Allah dosa saya banyak banget, kan batal sholatnya itu. Mendingan lagi ini. Ya gitu. Jadi digabungkan aja. Apa Pak? Bapak tadi? Pak, bukan cuma waktu sujud, dari takbir sampai sujud tidak ada larangan. Masker nih adanya cuma zaman sekarang gara-gara Covid. Jadi ulama katakan boleh sholat pakai masker. Saya pun Pak kalau lagi flu, saya pakai masker gitu. Jadi jamaah masih ada yang pakai masker, tidak mengapa. Kan itu udah dibahas oleh para ulama masa-masa Covid kemarin ya. Tapi katanya mau ada pandemi lagi ya Pak, dari Brazil. Semoga nggak ada ya Pak. Udah capek, kesian. Dengar nggak? Belum dengar? Kurang update berarti. Cukup? Ya silakan. Kalau itu tidak ada hadisnya yang spesifik ya, yang menjelaskan begini-begini, tidak ada. Jadi adanya gabungan-gabungan saja. Berarti Bapak boleh pilih. Biasanya sih yang dijalankan oleh orang-orang soleh, tahajud dulu, kemudian doa, baru tutup witir. Gitu. Biasanya begitu. Tapi boleh juga, orang witir aja boleh di waktu isya. Iya dong. Kan witir boleh waktu isya, berarti pas tahajudnya kan nggak witir lagi tuh. Tinggal tahajud sama doa. Ini saya kasih tahu hadisnya, witir boleh waktu isya. Hadisnya derajatnya sahih riwayat Imam Muslim, yaitu Abu Hurairah dinasihati oleh Rasul. Kata Abu Hurairah, saya dinasihati oleh Rasul dengan 3 perkara. Tuh. Yang pertama, bisyami salasati ayyam min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. Puasa apa berarti? Ayyamul bid. Yang kedua, waraqaitid duha, minimal sholat duha berapa rakaat? 2 minimal. Yang paling banyaknya berapa? 8 atau 12. Dan wa an utir qabla an arqud, dan saya diizinkan Rasul untuk witir sebelum tidur, artinya habis sholat isya. Jadi kalau Bapak lakukan ini, berarti malamnya tinggal tahajud sama doa.
nggak usah apalagi witir lagi. Tapi kalau belum, silakan tahajud, doa, baru witir, baru ke masjid. Gitu. Udah cukup, sudah azan. Ya, demikian Bapak Ibu. Ini masih nomor 3. Nanti kita lanjutkan pada selanjutnya. Masih banyak poinnya. Ada 15 lebih. Oh iya, boleh Pak Ketua Masjid? Boleh sama Pak Ketua, silakan Ibu. Saya kurang dengar ya. Nanti diterjemah ya Pak. Udah, terjemah dah. Bolehkah sujud terakhir doakan orang tua? Apa? Ditambah dengan doa untuk orang tua? Ya bagus banget, sangat bagus. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, dalam sambil sujud dalam hati. Dan itu bagusnya dilakukan ketika sholat wajib atau sholat sunnah. Sholat wajib, sholat sunnah. Sholat sunnah. Kalau sholat wajib kita harus ikuti. Ini jangan salah nih, Ustadz, saya tetap sujud Ustadz. Imam udah bangkit Mas, udah rokat kedua, ente masih sujud. Salah prakteknya. Jadi yang terbaik kalau mau puas dan lama-lama dalam sujud sambil berdoa, maka lakukan dalam sholat sunnah. Gitu. Bagus Ibu, silakan doakan orang tua, doakan anak, cucu, doakan mertua, menantu dan macam-macam. Semuanya kita doakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ini saja akhir kajian kita dan kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.